Halo, nama saya Katerina. Jadi hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Jadi apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen menurut Wijayanto 2002, Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dilakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Sistem informasi manajemen tergantung pada besar kecilnya organisasi, dapat terdiri dari informasi berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, sistem informasi teknik. Jadi 10 itu ya. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen pada organisasi yang kecil. Sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua sistem informasi manajemen. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen adalah sistem informasi akuntansi. Pada organisasi besar, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi sebagai subsistem yang terbesar dalam sistem informasi manajemen memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami sistem informasi akuntansi berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utama, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan, memproses data. Berarti awal itu dia mengumpulkan dulu, terus dia simpan itu data-datanya untuk perusahaan, untuk transaksi perusahaannya. Yang kedua itu memproses data untuk informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Terus tadi data-data yang dikumpulkan itu diproses ya. Terus yang ketiga itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan baru mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dan suatu negara terjaga. Jadi habis dikontrol gitu, itu udah harus pasti ini aja gitu ya kan. Nah, jadi arti dari penjelasan saya di sini itu bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen itu mirip banget. Dia itu subsistemnya gitu ya. Jadi sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang terbesar dari sistem informasi manajemen. Groge M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar 1/3 sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi. Dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. Jadi pokoknya sistem informasi manajemen sama sistem informasi akuntansi itu kayak 90% itu udah mirip banget, udah sama gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama sistem informasi manajemen. Nah, tujuan utama dari sistem informasi manajemen itu apa gitu ya. Jadi tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya.
informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud di sini itu tujuan utamanya itu untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam harga pokok jasa, produk, tujuan lain yang diinginkan manajemen. Terus dipergunakannya dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan peranjutan. Itu adalah tujuan utama sistem informasi manajemen. Nah, kalau tujuan dari sistem informasi akuntansi itu apa ya kan? Tujuan dari sistem informasi akuntansi suatu komponen organisasi yang dikumpulkan, mengklarifikasikan bahwasanya ini benar gitu ya, mengelola dan menganalisis dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu dan sistem informasi akuntansi itu tuh sama ya. Terus untuk mengumpulkan, untuk mengklarifikasikan dan mengelola. Jadi yang tadi itu untuk apa? Untuk menyediakan informasinya, harga pokoknya, produknya, dan tujuan yang lain. Kalau yang tadi yang satu lagi yang untuk akuntansi itu untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, dan mengelola. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi dari sistem informasi akuntansi itu adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tetap terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan, transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan ya, yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem: sistem pemrosesan, transaksi sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan yang terakhir sistem pelaporan manajemen. Nah, sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan caranya kayak mana? Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain sehingga efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bahwa di dalam suatu perusahaan atau organisasi, sistem informasi manajemen tidak bisa terlepas dari sistem informasi akuntansi. Keduanya saling terikat. Hubungan antara keduanya adalah yang pertama, dalam sistem informasi manajemen, database diperoleh sebagian besar dari sistem informasi akuntansi. Jadi database-nya itu diambilnya itu dari sistem informasi akuntansi. Sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari sistem informasi akuntansi dan masalah lain. Yang kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan termasuk sistem informasi manajemen pasti mempunyai hubungan dengan sistem informasi akuntansi, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Terus yang ketiga ya,
Sistem informasi manajemen merupakan perkembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen lahir setelah sistem informasi akuntansi ada dan terorganisasi dengan baik. Bisa dikatakan sistem informasi manajemen lahir karena ada sistem informasi akuntansi. Terus ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan sistem informasi manajemen dan perbedaannya apa ya. Jadi persamaannya itu ada dua. Yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan memberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah sedikit. Yang kedua, sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistemnya adalah CBIS. Kalau perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu ada 4 ya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan sistem informasi manajemen tidak. Sistem informasi manajemen hanya merupakan usaha seorganisasi. Jadi yang akuntansi itu harus sesuai lingkungannya gitu ya. Kalau yang manajemen itu sesuai perusahaannya, sesuai usahanya gitu ya. Nah, terus yang kedua, sistem informasi akuntansi hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan sistem informasi manajemen hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Jadi kalau yang manajemen itu semua mau bagian semua pokoknya. Kalau akuntansi itu ya cuma bagian akuntan doang. Nah, terus yang ketiga, output sistem informasi akuntansi masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan lagi bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain. Sedangkan sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Jadi kalau sistem informasi akuntansi itu dia bagian bahan-bahannya. Kalau manajemen itu bagian logika dan bagian pemecahan masalahnya. Terus yang keempat, sistem informasi akuntansi lebih berorientasi kepada data, sedangkan sistem informasi manajemen lebih berorientasi kepada informasi. Nah, kalau yang akuntansi itu sesuai datanya, pengeluarannya berapa gitu-gitu. Ke manajemen ini informasi yang sesuai tadi saya bilang, logika. Nah, sekian dari video saya hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang tidak sopan atau berkenan, saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.